Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Sabtu 11 November 2023 dengan judul Karena Itu Memberikan Hikmat dan Pengertian. Ayat renungan kita di dalam Amsal 2 ayat 10 dan 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Setiap orang mempunyai kesempatan besar untuk menjadikan dirinya sesuai dengan pilihannya. Dia dapat menjangkau berkat-berkat kehidupan ini dan juga keadaan yang baka. Ia bisa saja membangun satu tabiat yang luhur sambil mendapat kekuatan yang baru pada setiap langkah. Setiap hari dia akan berkembang dalam pengetahuan dan akal budi sambil mengecap kebahagiaan sehingga kebajikan dan anugerah bertambah-tambah. Daya pikirnya semakin kuat apabila digunakan, akal budinya semakin mendalam, dan kemampuan otaknya semakin besar. Kecakapan, pengetahuan, dan kebajikannya berkembang simetris menjadi kekuatan yang lebih besar. Kristus hanya memberikan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Pengajarannya bagi manusia dibatasi kepada keperluan dari kondisi mereka sendiri dalam kehidupan yang praktis. Rasa ingin tahu yang mendorong orang datang kepadanya dengan pertanyaan yang bersifat mengungkit-ungkit itu tidak disetujuinya. Semua pertanyaan demikian dijadikannya sebagai ajakan yang hikmat, sungguh-sungguh dan penting bagi orang yang begitu ingin memetik dari pohon pengetahuan. Ia menawarkan buah pohon kehidupan. Mereka menemukan setiap pintu tertutup kecuali yang menuju kepada Allah. Setiap sumber termeterai aman demi sumber kehidupan kekal. Juru selamat kita tidak mendorong siapapun untuk memasuki sekolah nabi-nabi pada zamannya dengan alasan bahwa pikiran mereka akan dicemarkan dengan istilah yang terus diulang-ulangi. Kata mereka, atau sudah dikatakan. Kalau begitu, mengapa kita harus menerima kata-kata manusia yang tidak pasti sebagai hikmat yang ditinggikan, sedangkan hikmat yang lebih besar dan lebih pasti ada di tangan kita. Amsal 2 ayat 6 dan 10 yang mengungkapkan karena yang abadilah yang memberikan hikmat. Dirinya datang wawasan dan pengetahuan, hikmat dan masuk di pikiranmu, dan pengetahuan akan menjadi kesenangan bagimu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah makanya satu pemberian yang terbesar yang diminta, yang diberikan oleh Allah kepada Salomo, dan itu dipandang adalah yang terbaik pada saat dia memohon hikmat dan akal budi. Kita juga tentunya ini yang menjadi kebutuhan kita di sekarang ini. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh hikmat akal budi daripada Tuhan, sehingga itu akan mempersiapkan kita senantiasa setiap saat jiwa, hati, pikiran kita sepenuhnya tertuju kepadanya, sehingga kita tidak akan terkecoh dengan pikiran-pikiran duniawi, perkataan-perkataan yang kosong yang ada di dalam kehidupan sosial kita sekarang ini, yang itu akan mempengaruhi iman kerohanian kita. Kristus ingin supaya kita memperoleh pengetahuan yang datangnya daripadanya, dan pengajaran yang dia berikan itu akan membantu kita untuk hidup di dalam dunia ini untuk menjalankan kehendaknya dan kebenarannya. Semoga kasih Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami dapat bersyukur dan bersuka cita untuk dapat merasakan kasih dan berkat Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami dapat memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, oleh pekabaran yang indah menjadi bahagian kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menghidupkannya, dan berikanlah hikmat akal budi yang datangnya dari surga, sehingga kami dapat penuh dengan bijaksana melalui tuntunan Roh-Mu dalam mengaturkan akan kehidupan kami berada dalam kebenaran-Mu. Ya Bapa, terima kasih dimanapun umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami Bapa, memberkati bangsa dan negara kami, supaya melalui berkat Tuhan, kebijaksanaan yang Kau berikan juga bagi para pimpinan, tetap memimpin ini dalam keadaan kondusif. Terutama harapan kami ada sukacita, kebahagiaan, dan juga ya Bapa, harapan kami sebagai umat-umat Tuhan tetap memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih lagi, menyebarluaskan kabar keselamatan ini.
ini. Ya Bapa, memberkati juga tentunya bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, lemah iman. Tuhan yang akan memberikan penyembuhan, pemulihan, dan juga teguhkan mereka ya Bapa. Dan berdoa juga bagi kehidupan orang-orang muda Tuhan dalam jemaat-Mu. Biarlah mereka juga berdiri teguh, menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan yang akan sedia untuk dapat menjadi alat-alat Tuhan. Biarlah menyebarluaskan akan Injil ini ya Bapak, sehingga Yesus segera akan datang. Tentu ya Tuhan, tak lupa juga mendoakan bagi orang-orang tua yang ada dalam gereja Tuhan. Engkau yang akan memeliharakan mereka Bapak, sehingga dalam masa-masa tua mereka pun mereka tetap bersuka cita dalam memuji, memuliakan Engkau dan melayani Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, begitu banyak tantangan yang kami hadapi di akhir zaman ini, tetapi pada saat kami berserah diri kepada Tuhan, Engkau akan tetap menuntun dan meluputkan, bahkan memberikan kemenangan untuk kami dapat melawan segenap tantangan-tantangan yang diberikan oleh setan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.